Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Warta akan keluar lagi nih. Ini soal vaksin nih, vaksin Sinovac nih yang mulai nih berdatangan nih. Bicara soal vaksin ini kan menjadi hal vital ini dalam penanganan COVID-19. Artinya kita baru bisa tenang kalau sudah banyak orang yang divaksin. Artinya kita mulai tenang. Karena harus diakui orang divaksin itu kan semakin kuat ya. Imunnya semakin kuat karena dia sudah pernah divaksin. Walaupun vaksin tidak juga bisa menghalang-halangi, artinya orang divaksin juga masih bisa kena tuh oleh COVID, tapi dia imunnya lebih kuat. Sekarang ini hampir semua instansi pemerintah, kepolisian, TNI, pemerintahan, kesehatan, organisasi pengusaha, hampir semua sekarang menggencarkan vaksin gitu. Jadi mereka bikin tuh kegiatan-kegiatan vaksin gratis gitu kan, agar orang mau berbondong-bondong untuk divaksin. Ya karena memang vaksin ini menjadi hal yang penting untuk mengatasi pandemi COVID-19. Tapi memang harus ada lagi ini terobosan-terobosan yang lebih menggigit lah, lebih gencar lagi ini. Pemerintah dalam menggerakkan warga negara Republik Indonesia untuk mau divaksin. Kalau saya sih udah 2 kali divaksin, alhamdulillah. 2 kali divaksin. Setelah divaksin 2 kali, ya sempat juga kemarin isolasi mandiri karena saya merasakan sakit juga dengan gejala ya seperti kena COVID juga. Hilang indera penciuman, kemudian badan pegal-pegal, linu sakit bener badan gitu. Penciuman error gitu. Hari ini mencium obat nyamuk oles, obat nyamuk lotion, 3 hari nggak hilang gitu, bau obat nyamuknya gitu. Ya walaupun tidak diperiksa juga kan, saya sudah menyangka, sudah memperkirakan wah saya kena COVID. Sehingga saya waktu itu selama 2 minggu saya isolasi mandiri di rumah. Karena memang yang di rumah juga istri saya juga sama, gejalanya sama. Tapi ya karena memang COVID-nya gejalanya tidak parah, hanya sekedar sakit seperti demam gejalanya, walaupun hilang indera penciuman juga, ya tidak melakukan perawatan atau pengobatan di layanan kesehatan. Jadi memilih isolasi mandiri. Minum itu paling vitamin aja untuk menguatkan imun kan, berjemur seperti itu di rumah. Kemudian rumah juga mulai membatasi kontak langsung bersentuhan dengan anak. Yang aneh juga itu anak dia juga mau demam sama, tapi hanya 3 hari sudah sembuh lagi. Kalau anak lebih cepat, malah anak-anak yang di bawah 12 tahun itu malah lebih cepat. Apa karena memang imunnya kuat gitu kalau anak, sehingga dia lebih cepat sembuh. Kembali lagi ke soal vaksin, ini tinggal pemerintah melakukan strategi bagaimana agar tingkat orang yang mau divaksin ini tinggi.
Misalkan kalau target orang yang yang divaksin itu dari jumlah seluruh warga negara 70% misalkan, kan berarti harus digerakkan ini orang-orang untuk mau divaksin. Sementara ini kan orang itu yang sadar untuk divaksin ya karena memang ada kebutuhan. Karena yang kalau tingkat kesadaran untuk kepentingan dia sendiri, untuk kekebalan tubuh dia sendiri kayaknya masih relatif jarang gitu. Yang ada itu mereka divaksin itu ya karena faktor kebutuhan. Kebutuhan itu misalkan dia mau bepergian keluar kota, dia harus naik kereta, dia harus naik pesawat, maka dia butuh surat sertifikat vaksin itu. Atau dia bekerja di instansi pemerintah misalkan, karena dia layanan pemerintah, guru di sekolah, pegawai pemerintah gitu kan. Nah memang digerakkan di instansi pemerintah. Tapi bagaimana dengan masyarakat umum gitu, masyarakat umum. Nah, kalau masyarakat umum ini kan butuh dukungan. Dukungan artinya dari masyarakat itu sendiri, masyarakat termasuk pengusaha. Misalnya bagi perusahaan yang punya banyak karyawan, ini kan bisa sebenarnya diterapkan wajib vaksin kepada karyawannya. Karena karyawan juga kan mereka karena bekerja di sebuah perusahaan menerapkan aturan bahwa harus divaksin, kan berarti mereka pilihannya mau taat dengan aturan perusahaan untuk divaksin atau enggak gitu kan. Sehingga perusahaan ini dibutuhkan banget ini dukungannya ini terhadap suksesnya vaksinasi untuk COVID-19 ini, perusahaan-perusahaan itu, karena karyawan-karyawan itu kan di situ. Kemudian juga seperti pengambilan bantuan itu kan sudah memang harus mulai ditegaskan. Artinya mereka mau menerima bantuan yang terkait COVID-19, ada BST, misalkan bantuan sosial tunai, BPNT, itu bantuan pangannya. Ini kan kaitan dalam penanganan COVID juga, ada kaitannya. Jadi artinya ya nggak masuk akal juga mereka mau ngambil bantuan untuk penanganan COVID-nya, tapi masa sih nggak mau divaksin juga gitu kan? Artinya ya harus saling mendukung. Artinya ya bantuan yang terkait dengan COVID, program COVID, penanganan COVID dalam hal ekonominya mereka mau semangat gitu kan? Maka dalam hal pengantasan pencegahannya ini, misalkan pakai maskernya, kemudian termasuk ya divaksinnya, mereka juga harus digerakkan untuk mendukung itu. Ini kan soal strategi aja, strategi pemerintah. Apa itu harus diwajibkan misalkan, kan sebenarnya dari Kementerian Dalam Negeri juga sudah ada itu arahannya untuk itu. Artinya untuk mengambil BST, mengambil BLT desa itu harus pakai sertifikasi vaksin. Ini kan kalau ditegakkan benar-benar kan ini akan menjadi lebih cepat gitu pemerintah. Termasuk sekolah kan ini banyak nih sekolah SMA, SMP yang di atas 12 tahun berarti itu kan. Ini kan lebih mudah sebenarnya digerakkan nih sekolah-sekolah ini, melalui sekolah, vaksin yang melalui sekolah digencarkan. Pondok pesantren juga bisa. Artinya di situ kan ada berbasis massa mereka, ada anggota masyarakat yang ada di situ, terlibat di situ, sehingga ini bisa menjadi penggerak agar orang mau divaksin. Memang untuk menyadarkan orang yang tadinya nolak divaksin kemudian mau divaksin juga, ini kan butuh energi yang ekstra juga, karena banyak juga ini yang jadi kemakan oleh isu-isu hoak gitu kan, bahwa kalau divaksin ini nanti ada efeknya, ada yang pingsan, ada yang tiba-tiba ngedrop gitu kan. Nah, isu-isu hoak ini, berita-berita hoak ini yang memang harus dilawan. Artinya kan kalau sebelum divaksin itu kan diperiksa orang, dia punya riwayat sakit apa, tensi darahnya berapa, dia sudah sarapan atau belum, dalam kondisinya seperti apa, itu kan diperiksa dulu oleh tim medis, baru disuntik vaksin. Saya kira
perlu kesadaran kita bersama, perlu semangat kita bersama. Ya kalau mau memang mengatasi pandemi Covid ini, ya ayo kita gerakkan sama-sama. Pelaku UMKM misalnya, ya kita tidak boleh hanya mengeluh bahwa ini ekonomi masa pandemi ini lesu, kemudian kita berdiam diri. Nggak bisa gitu juga. Kita juga harus sama-sama gitu mendukung gitu. Ya karena memang upaya di dunia ini ya memang berdasarkan ahlinya bahwa untuk bisa mengatasi pandemi ini, menurunkan angka pandemi ini, ya salah satunya dengan vaksin. Ya itulah upayanya, itulah yang harus dilakukannya. Adapun itu bahwa ini penyakit ini adalah pemberian dari Allah, ya iya memang semua penyakit itu diciptakan oleh Allah, oleh Sang Maha Pencipta diciptakan. Semua penyakit diturunkan, tapi pasti ada obatnya. Seperti itu. Tapi kan kita harus berikhtiar bagaimana kita bisa sembuh, bagaimana berikhtiar agar kita jangan terkena, berikhtiar agar jangan kita nantinya kena menularkan, berikhtiar agar jangan sampai kita tertular, berikhtiar agar ketika kita tertular tapi kita bisa cepat sembuh. Kan berikhtiar tetap. Penyakit memang datang dari Allah, diciptakan oleh Allah, tapi kita harus berikhtiar untuk bisa selamat, bisa sembuh. Ya kita harus berikhtiar, berupaya. Kalau tidak berupaya ya kita hanya berserah diri, diam-diam aja, kan namanya kan tidak berimbang juga. Berusaha, berdoa, artinya ya kita berusaha maksimal dulu, diiringi dengan doa. Setelah kita berusaha, kita berdoa, ya kembali kita serahkan kepada Allah. Kita berserah, kita la haula wala quwata illa billah, ini kita serahkan, upaya kita sudah kita serahkan. Oke, ayo kita bantu pemerintah, kita gencarkan Covid. Pemerintah juga lakukan strategi-strategi agar semakin banyak ini yang divaksin. Sama, semua orang juga ingin pandemi ini berlalu. Saya juga ingin berlalu, udah lesu ini, udah capek ini. Nyari duit susah ini zaman Covid, PPKM berlanjut lagi ya pusing ini jadinya. Ingin segera kembali normal lagi, kembali beraktivitas lagi. Alhamdulillah sekarang angka Covid di daerah saya ini di Kabupaten Lebak udah mulai turun, udah zona kuning kemarin. Kemudian sekolah juga udah mulai ada belajar tatap muka langsung seminggu 3 kali. Anak-anak sudah bisa bersekolah lagi. Ya, mudah-mudahan badai segera berlalu. Ayo kita vaksin biar cepat kelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.